Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak buat orang yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Hendra Geger. Pesan, lanjutkan bosku. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3326-3328. Di Istana Tuan Kota. Tuan Kota Sun memandang putrinya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Pada saat ini, di depan Tuan Kota Sun, seorang wanita diikat dengan rantai, dan ada formasi di sekelilingnya. Wanita ini adalah Cynthia, putri Tuan Kota Sun. Cynthia, jangan salahkan aku tidak bisa menahannya. Hanya dengan cara ini kamu tidak bisa menyakiti orang lain, kata Tuan Kota Sun dengan air mata berlinang. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi Cynthia membunuh beberapa alkemis dengan wajahnya, menyebabkan seluruh istana Tuan Kota terluka parah oleh rumor tersebut, dan Tuan Kota Sun tidak punya pilihan. Ayah, kamu tidak perlu bersedih. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jika penyakitku benar-benar tidak dapat disembuhkan, bunuh saja aku. Aku tidak ingin menjadi orang gila yang suka membunuh. Cynthia menghibur ayahnya. Jangan khawatir, aku sudah mengumumkannya. Selama seseorang menyembuhkanmu, aku bisa menyetujui semua syaratnya. Bahkan jika aku menyerahkan seluruh kota padanya, aku bersedia. Aku hanya ingin kamu sembuh. Mata Tuan Kota Sun dipenuhi dengan kegembiraan. Itu cinta, dia bisa memberikan segalanya untuk putrinya. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Cynthia diliputi rasa bersalah, dia tidak tahu kenapa dia seperti ini. Ayah, di mana ibuku? Aku tidak melihatnya selama beberapa hari, Cynthia bertanya. Ibumu. Tuan Kota Sun ragu-ragu sejenak. Istrinya telah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari karena penyakit putrinya. Putrinya sangat marah dan gila sehingga Tuan Kota Sun takut istrinya akan khawatir, jadi dia tidak mengatakan apapun. Melihat ayahnya seperti ini, Cynthia menjadi gugup dan hendak membuka mulutnya untuk terus bertanya. Pada saat ini, pengurus rumah dari Istana Tuan Kota masuk dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota, ada alkemis Gong yang telah mengambil pendaftarnya dan sedang menunggu di luar sekarang. Biarkan dia masuk dengan cepat. Setelah mendengar ini, Tuan Kota Sun langsung bersemangat. Karena rumor yang beredar baru-baru ini, tidak ada alkemis yang mau pergi ke rumah Tuan Kota untuk mengobati penyakit, yang membuatnya sangat cemas. Anda harus tahu bahwa alkemis adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh surga dan dunia manusia. Ada biksu di mana-mana di surga dan dunia manusia, tetapi alkemis tidak banyak. Khususnya di wilayah selatan, alkemisnya sangat sedikit, jadi meskipun alkemisnya tidak berlevel tinggi dan tidak kuat, mereka tetap bisa bergaul di dunia dewa dan manusia, itulah sebabnya mereka dihormati. Segera, pelindung Gong dibawa masuk, dan Tuan Kota Sun segera menyambutnya. Alkemis Gong, saya harap Anda dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan gadis kecil saya. Selama Anda menyembuhkan penyakitnya, semuanya akan baik-baik saja, Tuan Kota Sun berkata dengan hormat. Pelindung Gong sedikit gugup saat ini. Dia takut pihak lain akan menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Sama-sama, Tuan Kota Sun, biarkan saya melihat apa yang salah dengan putri Anda. Setelah pelindung Gong mengatakan itu, dia melihat ke arah Cynthia yang diikat dengan rantai. Tuan Kota Sun mengikuti penjaga Gong dan memperkenalkan penyakit putrinya setelah mendengarkan, mata penjaga Gong bersinar karena kegembiraan. Menurut uraian Tuan Kota Sun, Cynthia tidak sakit, tetapi jelas-jelas diracuni, dan racun yang diracuninya agak mirip dengan tenda racun yang dimurnikan olehnya. Jika dia benar-benar diracuni oleh racun semacam ini, maka dia akan punya cara untuk membantu Cynthia mendetoksifikasi dia. Dalam hal ini, Tuan Kota Sun akan berhutang budi padanya. Tuan Kota Sun, tolong buka formasinya. Saya perlu memeriksa anak perempuan Anda. Namun, ketika saya memeriksanya, saya perlu menggunakan formasi untuk melindungi aura sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya. Pelindung Gong takut auranya akan terlihat selama pemeriksaan diperhatikan oleh Tuan Kota Sun dan yang lainnya. Jangan khawatir, alkemis Gong, semuanya terserah padamu. Tuan Kota Sun mengangguk, lalu membuka formasi, membiarkan pelindung Gong mendekati Cynthia. Pelindung Gong melihat sekilas dan menemukan bahwa Cynthia tidak berbeda saat ini, sama seperti orang lainnya.
Tetapi setelah pelindung gong mendekat, mata Cynthia tiba-tiba mulai berubah menjadi merah, dan kesadarannya menjadi tidak jelas. Dia menatap pelindung gong dan berteriak. Jangan takut alkemis gong. Putriku dirantai dan tidak akan bisa menyakitimu. Setelah melihat ini, Tuan Kota Sun berkata dengan tergesa-gesa. Dia takut alkemis gong akan ketakutan. Itu hanya histeria, itu tidak membuatku takut. Setelah pelindung gong berkata, dia segera mengeluarkan sekantong bubuk putih dan melemparkannya ke arah Cynthia. Bubuk putih dihirup ke dalam tubuh Cynthia, dan dia langsung terdiam, dan matanya perlahan kembali jernih. Tuan Kota Sun segera menjadi bersemangat saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa pelindung gong benar-benar mampu, dan dia mampu mengendalikan penyakit putrinya hanya dengan satu gerakan. Melihat Cynthia kembali normal, pelindung gong menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Cynthia. Setelah beberapa saat, wajah pelindung gong menjadi sedikit serius. Melihat wajah pelindung gong, Tuan Kota Sun menjadi gugup. Pelindung gong mundur dari formasi dan berkata kepada Tuan Kota Sun, "Tuan Kota Sun, putri Anda memang sakit parah. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera mati." Mendengar ini, Tuan Kota Sun segera panik, "Tuan Gong, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan putri saya? Jika Anda dapat menyelamatkan putri saya dapat melakukan apapun yang Anda minta, dan saya dapat menyerahkan posisi penguasa kota kepada Anda." Ketika pelindung gong mendengar ini, dia merasa senang. Meskipun dia tidak bisa menjadi penguasa kota, dia pasti bisa meminta penguasa kota Sun untuk membantunya menangani Dev. Tuan Kota Sun, meskipun penyakit putri Anda tidak serius, namun tidak sampai tidak dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya agak rumit. Saya perlu memperbaiki ramuannya, kata pelindung gong dengan sikap sombong. Alkemis gong, beritahu saya apa yang Anda butuhkan untuk memurnikan ramuan itu, dan saya pasti akan memuaskan Anda, kata Tuan Kota Sun. Itu tidak perlu. Saya sendiri memiliki rumput peri, tapi saya hanya punya satu hal untuk diminta. Pelindung gong memandang Tuan Kota Sun dan berkata, Alkemis gong, tolong beritahu saya, jangankan satu hal pun, 10 hal pun akan baik-baik saja. Tuan Kota Sun sangat ingin menyelamatkan putrinya, dan menyetujui apapun yang terjadi. Saya mengalami kesulitan dengan seorang pria bernama Dev Chen. Orang ini akan datang ke kota matahari jatuh dalam 2 hari ke depan, jadi saya berharap Tuan Kota Sun akan menangkap orang ini dan menyerahkannya kepada saya, kata pelindung gong. Tidak masalah, saya akan segera memberikan perintah. Selama seseorang bernama Dev muncul di kota matahari jatuh, dia akan segera ditangkap, Tuan Kota Sun mengangguk. Dia tidak peduli siapa Dev, putri miliknya adalah yang paling penting. Melihat Tuan Kota Sun menyetujuinya dengan gembira, wajah pelindung gong penuh dengan kebanggaan. Tuan Kota Sun, putri Anda tidak perlu lagi diikat. Obat yang baru saja saya gunakan dapat menjamin bahwa dia tidak akan kambuh selama 3 hari, dan saya akan menggunakan 3 hari ini untuk memurnikan ramuan agar penyakit putri Anda dapat disembuhkan sepenuhnya. Pelindung gong berkata dengan sangat percaya diri. Tuan Gong, terima kasih banyak. Tuan Kota Sun tampak bersemangat dan terus berterima kasih padanya. Segera, pelindung gong dikirim keluar dari rumah Tuan Kota oleh Tuan Kota Sun, dan kemudian perintah dikeluarkan untuk menangkap Dev. Tapi Dev tidak tahu bahwa dia diinginkan, jadi dia tetap mengikuti Jia Tua dan Hawkins ke rumah Tuan Kota. Ketika penjaga istana Tuan Kota melihat Jia Tua, mereka tidak menghentikannya sama sekali. Mereka semua tahu identitas Jia Tua. Hawkins tampak sedikit bersemangat saat memasuki rumah Tuan Kota untuk pertama kalinya. Jia Tua membawa Dev dan yang lainnya langsung menuju kamar Cynthia. Melihat betapa akrabnya Jia Tua, dia seharusnya sering datang ke sini. Tetapi ketika mereka sampai di Cynthia, Jia Tua menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, dan semua rantai tebal serta formasi telah dihilangkan. Kepala pelayan, di mana keponakan tertuaku? Wajah Jia Tua berubah sedikit jelek. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Cynthia. Anda harus tahu bahwa dia telah menyaksikan Cynthia tumbuh dewasa dan sangat mencintainya. Saudaraku, kapan kamu datang ke sini? Pada saat ini, Tuan Kota Sun melihat Jia Tua dan berlari dengan tergesa-gesa. Wajah Jia Tua masih jelek, dan dia memelototi Tuan Kota Sun dan berkata, di mana Cynthia, kemana kamu membawanya? Saudaraku, Cynthia ada di kamar ibunya, kemana lagi aku bisa membawanya? Tuan Kota Sun berkata sambil tersenyum. Jia Tua tercengang, apakah kamu tidak takut Cynthia yang sakit akan kambuh? Jangan takut, kondisi Cynthia sudah terkendali. Hari ini alkemis gong ada di sini. Dia bisa mengobati penyakit Cynthia.
Sekarang kondisinya sudah terkendali, Cynthia tidak akan sakit untuk saat ini. Tuan Kota Sun menjelaskan. Ketika Jia Tua mendengar bahwa penyakit Cynthia telah terkendali, dia menjadi bahagia, bagus sekali. Saya juga membawa seorang alkemis untuk merawat Cynthia. Sepertinya dia tidak diperlukan sekarang. Sun Tuan Kota melirik Hawkins dan Dave di belakang Jia Tua, lalu berkata, saudaraku, alkemis yang kamu bawa tepat. Sekarang Ibu Cynthia terbaring di tempat tidur karena penyakit Cynthia. Sudah waktunya dia pergi dan memeriksanya. Oke, Jia Tua mengangguk, lalu membawa Hawkins dan Dave mengikuti Tuan Kota Sun ke asrama mereka. Memasuki asrama, Dave melihat seorang gadis duduk di kepala tempat tidur, wajahnya penuh air mata, dan seorang wanita terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya terbuka, tetapi dia sudah tidak bernyawa. Paman. Cynthia melihat Jia Tua datang dan segera berdiri dan berteriak. Melihat Cynthia baik-baik saja, wajah Jia Tua penuh dengan kegembiraan, lalu dia berkata kepada Dave, keponakan tertuaku baik-baik saja. Tolong biarkan adikku memeriksanya. Saudaraku, apakah dia alkemis yang kamu bicarakan? Tuan Kota Sun melihat Jia Tua berbicara dengan Dave, dia tiba-tiba menjadi bingung. Dia mengira Hawkins adalah seorang alkemis dan Dave adalah seorang pengikut kecil. Bagaimanapun, Dave masih terlalu muda, dan alkemis muda seperti itu jarang terjadi. Cynthia juga tampak bingung, Paman, bukankah alkemis ini terlalu muda? Biarkan dia mencobanya dulu. Ini juga direkomendasikan oleh teman lama saya selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak salah, kata Jia Tua. Tuan Kota Sun, alkemis Chen ini direkomendasikan oleh saya. Saya telah bepergian dari wilayah tengah ke wilayah selatan sepanjang tahun, dan saya belum pernah melihat alkemis sekali bertuan Chen. Hawkins mengikuti Tuan Kota Sun dan berkata, siapa kamu? Tuan Kota Sun memandang Hawkins. Kakak kedua, ini Bos Kai, yang sering datang ke wilayah selatan untuk berburu harta karun, kata Jia Tua. Oh, aku tahu, aku pernah mendengarnya. Karena direkomendasikan oleh Bos Kai, mari kita lihat. Tuan Kota Sun merasa lega membiarkan Dave merawat istrinya. Dave melangkah maju, menatap Nyonya Sun, lalu mengangkat tangannya, aliran energi spiritual mengalir melalui ujung jarinya, dan kemudian berubah menjadi jarum tak terlihat, menembus tubuh Nyonya Sun. Hanya butuh beberapa saat hingga kulit Nyonya Sun membaik. Dave dengan santai mengeluarkan obat mujarab dan berkata, beri Nyonya Sun ramuan ini untuk dimakan, dan kamu akan baik-baik saja. Itu hanya serangan kemarahan yang tiba-tiba. Itu bukan masalah. Cynthia mengambil ramuan dari tangan Dave, tetapi ketika tangan Cynthia secara tidak sengaja menyentuh Dave, alis Dave langsung mengerutkan kening. Namun, Cynthia tidak menyadari perubahan ekspresi Dave, malah mengambil obat mujarab dan memberikannya kepada ibunya. Setelah meminum obat mujarab, Nyonya Sun segera menjadi bersemangat dan energi, memegang tangan Cynthia dan tidak melepaskannya. Tuan Kota Sun juga tahu bahwa penyakit istrinya tidak serius, dan kemampuan Dave untuk menyembuhkannya tidak berarti apa-apa. Tapi dia tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tuan Chen, terima kasih banyak. Saya akan mengirimkan 10.000 koin roh kepadamu sebagai ucapan terima kasih, kata Tuan Kota Sun. Tapi yang diinginkan Dave bukanlah 10.000 koin roh, yang dia inginkan adalah pohon Jia Tua. Tuan Kota Sun, bolehkah saya bertanya alkemis mana yang menyembuhkan penyakit putri Anda? Apakah Anda kenal alkemis itu? Dave bertanya. Saya tidak mengerti. Pihak lain datang ke sini untuk mengambil pendaftarnya. Apakah ada masalah? Tuan Kota Sun bertanya dengan bingung. Tentu saja, saya baru saja menyentuh Nona Sun secara tidak sengaja dan menemukan ada aura iblis samar di tubuhnya. Ini pasti yang ditinggalkan pihak lain ketika dia memeriksa Nona Sun. Dan Nona Sun tidak sakit. Alasan kenapa dia adalah dia diracuni, dan racunnya telah menembus ke dalam darah, itulah mengapa terlihat seperti ini. Kata Dave dengan wajah serius. Bersambung.